Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sari. Saya berasal dari kelompok JavaScript. Nah, di video kali ini saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah struktur data. Nah, jadi untuk judulnya di sini adalah perancangan aplikasi Petcare Clinic menggunakan struktur data berbasis JavaScript. Jadi, Petcare Clinic ini merupakan aplikasi sederhana berbasis JavaScript yang kami rancang sebagai sistem pengelolaan data pada sebuah klinik hewan. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan data agar lebih teratur dan mudah digunakan. Di dalam aplikasi ini juga terdapat beberapa fitur utama, yaitu pengelolaan data pemilik dan hewan, antrian pemeriksaan, riwayat pemeriksaan, pencarian data hewan, serta proses pengurutan dan pencarian data. Untuk membangun aplikasi tersebut, kami menerapkan beberapa konsep struktur data yang telah kami pelajari selama perkuliahan, yaitu linked list, queue, stack, binary search tree atau BST, selection sort, dan binary search. Nah, masing-masing struktur data ini digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pada setiap fitur aplikasinya. Sebelum masuk ke pembahasan struktur data, pada bagian awal program ini kami membuat sistem login sebagai proses autentikasi pengguna menggunakan username dan juga password. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama yang berisi 5 menu sesuai dengan struktur data yang kami implementasikan. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok akan menjelaskan implementasi setiap struktur data yang digunakan dalam aplikasi ini. Nah, kita akan mulai dari linked list. Untuk itu, saya persilahkan Saudari Widya untuk menjelaskan implementasi linked list pada aplikasi Petcare Clinic. Terima kasih. Terima kasih Najwa. Perkenalkan, nama saya Widya Hanana Baban, NPM 2509065. Nah, di sini pada bagian ini saya akan menjelaskan implementasi linked list pada aplikasi Petcare Clinic. Nah, linked list kami gunakan untuk mengelola data pemilik dan hewan yang datang ke klinik. Nah, pertama, kami membuat kelas node. Nah, kelas node ini berfungsi untuk menyimpan satu data hewan, yaitu ID hewan, nama pemilik hewan, nama hewan, dan jenis hewan, serta variabel next yang digunakan untuk menghubungkan node satu dengan node berikutnya. Setelah itu, kami membuat kelas linked list yang memiliki head sebagai petunjuk data pertama. Nah, di dalam kelas tersebut terdapat beberapa fungsi utama. Fungsi tambah digunakan untuk data hewan ke dalam linked list. Fungsi hapus digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Nah, fungsi cari ini digunakan untuk mencari data hewan berdasarkan ID. Nah, sedangkan fungsi tampil digunakan untuk menampilkan seluruh data yang sudah tersimpan. Nah, dengan linked list, proses penambahan linked list dengan menggunakan linked list, proses penambahan maupun penghapusan data menjadi lebih mudah karena setiap data saling terhubung melalui pointernet. Sehingga tidak perlu menggeser data yang lain. Nah, di sini sudah nampak, di sini ada output dari kode pemrograman yang saya bacakan tadi. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Mila untuk menjelaskan implementasi Queue. Terima kasih Widya Hanana Baban. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Pratiwi dengan NIM 2509073. Nah, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi QW pada aplikasi Petcare Clinic.
QW digunakan untuk mengatur antrian hewan yang akan diperiksa oleh dokter. Konsep QW menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out, yang artinya data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Pada program ini, kami akan membuat kelas QW yang menggunakan array sebagai tempat penyimpanan antrian. Di dalam kelas tersebut terdapat beberapa fungsi QW. Fungsi QW digunakan untuk menambahkan pasien baru ke dalam antrian. Seperti ini. Fungsi QW digunakan untuk memanggil atau menghapus pasien yang berada di urutan paling depan. Fungsi peak digunakan untuk melihat pasien yang berada di urutan pertama tanpa menghapusnya. Sedangkan fungsi report digunakan untuk menampilkan seluruh data antrian yang sedang menunggu pemeriksaan. Nah, jadi ini adalah hasil output dari codingan yang saya bacakan. Dengan menggunakan QW, urutan pemeriksaan menjadi lebih teratur dan sesuai dengan urutan kedatangan pasien. Selanjutnya, saya persilakan Saudari Yundah untuk menjelaskan implementasi stack. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Isma Putri dengan NPM 2509.1014. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mila. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi stack pada aplikasi Pet Care Clinic. Nah, di sini stack digunakan untuk menyimpan riwayat pemeriksaan hewan berbeda. Dengan QW, stack menggunakan label atau list in first out, yang berarti data yang terakhir masuk akan menjadi pertama keluar. Nah, pada program ini kami membuat kelas riwayat pemeriksaan yang digunakan untuk menyimpan data riwayat pemeriksaan. Nah, di dalam terdapat beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pub digunakan untuk menambahkan riwayat pemeriksaan baru. Nah, di sini fungsi pop digunakan untuk menghapus riwayat pemeriksaan yang paling terakhir ditambahkan. Nah, di sini fungsi tag digunakan untuk melihat data riwayat yang berbeda di posisi salib atas tanpa menghapusnya. Sedangkan fungsi laporan digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat pemeriksaan yang tersimpan. Ini ya. Nah, di sini dengan outputnya kita tahu sendiri. Nah, di sini kita tahu hasil outputnya. Nah, di sini dengan menggunakan stack, riwayat pemeriksaan terakhir dapat diakses maupun dibatalkan dengan lebih mudah apabila diperlukan. Nah, selanjutnya saya persilakan Saudari Dira untuk menjelaskan implementasi binary searcher. Terima kasih dari penyampai saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yunda, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi binary search tree atau BST. BST digunakan untuk menyimpan dan mencari data hewan berdasarkan ID hewan dibandingkan mencari data satu persatu. BST membantu pencarian menjadi lebih cepat karena data disusun dalam bentuk pohon berdasarkan nilai ID. Pada program ini, kami membuat kelas BST node yang berfungsi menyimpan ID hewan, nama hewan, jenis hewan, serta pointer ke anak kiri dan anak kanan. Setelah itu, kami membuat kelas PitCar BST yang berisi beberapa fungsi utama, yaitu fungsi tambah data. Fungsi tambah data digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam BST. Lalu
Fungsi insert node bertugas menentukan posisi data berdasarkan nilai ID sehingga susunan BST tetap teratur. Lalu fungsi fungsi cari data digunakan untuk mencari data berdasarkan ID. Lalu fungsi hapus data digunakan untuk menghapus data dari BST. Hmm. Sedangkan fungsi tampilan inner order digunakan untuk menampilkan seluruh data secara berurutan dari ID terkecil sampai terbesar menggunakan metode in-order traversal. Dengan menggunakan BST, proses pencarian data menjadi lebih efisien, terutama jika jumlah data yang disimpan semakin banyak. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Febri untuk menjelaskan bagian sorting dan searching sekaligus dan mendemonstrasikan jalannya aplikasi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Febri Wijaya. Terima kasih Dira. Pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan implementasi sorting dan searching pada aplikasi Pet Care Clinic. Pada program ini kami menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan data hewan berdasarkan nama sehingga data menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Setelah data berhasil diurutkan, kami menggunakan binary search untuk mencari data berdasarkan nama dengan lebih cepat dibandingkan pencarian secara berurutan. Selain itu, pada menu ini juga ditampilkan statistik sederhana seperti jumlah data hewan, rata-rata umur hewan, serta jenis hewan yang paling banyak pada data, terdapat pada data. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan jalannya aplikasi. Oke, yang pertama, penggunaan melakukan login. Nah, kami di sini masukkan username admin dan passwordnya yaitu petcare123. Oke, yang telah ditentukan setelah berhasil login akan muncul ke bagian menu utama. Nah, ini adalah bagian menu utama sesuai dengan struktur data yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pada menu pertama yaitu ditampilkan pengolahan data menggunakan linked list. Menu kedua menampilkan antrean pemeriksaan menggunakan Huawei. Oke, masuk kita ke menu ketiga. Oke, di sini menu ketiga. Menu ketiga menampilkan riwayat pemeriksaan menggunakan Stack. Menu keempat eh, menunjukkan proses pencarian data menggunakan binary search tree. Dan menu kelima menampilkan proses pengurutan pencarian data serta statistik menggunakan selection sort dan binary search. Setelah seluruh menu selesai ditampilkan, pengguna dapat memilih menu keluar. Bisa pilih menu keluar untuk mengakhiri program. Demikianlah presentasi kami dari kelompok kami ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas perhatiannya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.